Halo, selamat datang di channel Cerita Kita. Di sini kamu akan menemukan kisah-kisah mistis dan kejadian mengerikan yang bikin merinding. Cerita-cerita nyata yang tak bisa dijelaskan logika. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Tonton sampai habis karena siapa tahu kejadian ini pernah terjadi di sekitarmu. Sebuah bus malam jurusan Bandung-Solo berangkat seperti biasa pukul 21. Penumpang berjumlah 23 orang, ditambah sopir dan kernet. Cuaca cerah, tak ada tanda bahaya. Tapi malam itu, bus tersebut tak pernah sampai tujuan. Yang ditemukan hanyalah bangkai bus ringsek di dasar jurang kosong, tanpa satu pun penumpang di dalamnya. Tim SAR kebingungan. Tak ada jejak darah, tak ada tanda orang melompat keluar, dan semua barang bawaan penumpang masih utuh. Bahkan ponsel-ponsel mereka masih ada di bangku masing-masing, seolah mereka menghilang begitu saja dalam sekejap. CCTV jalanan terakhir merekam bus itu masuk ke tikungan, lalu menghilang dari pantauan. Pihak keluarga mulai berdatangan. Mereka tak percaya. Beberapa bahkan mengaku sempat menerima pesan WhatsApp dari anggota keluarga mereka setelah jam bus diperkirakan jatuh. Anehnya, isi pesannya hampir seragam. Kami tidak tahu kami di mana. Tolong jangan cari kami. Tapi nomor-nomor itu kini tak bisa dihubungi lagi. Penyelidikan resmi dibuka. Polisi menyisir lokasi kejadian berulang kali. Mereka bahkan membawa anjing pelacak. Namun anjing-anjing itu malah ketakutan dan menolak mendekat ke dalam hutan sekitar jurang. Para penduduk desa terdekat mulai berbisik-bisik. Mereka bilang jalan itu sebenarnya sudah lama dikutuk. Seorang warga tua datang ke posko pencarian. Ia membawa sebuah peta tua dan berkata pelan, "Itu bukan kecelakaan biasa. Mereka masuk ke wilayah yang tak seharusnya." Petugas awalnya tak menggubris, tapi si kakek menunjukkan tempat yang disebut Lembah Lenyap, daerah yang tak tercatat di peta resmi tapi ditandai dengan simbol aneh. Menurut si kakek, Lembah Lenyap adalah wilayah terlarang yang katanya menelan siapa saja yang masuk tanpa izin. Konon, sudah beberapa kendaraan hilang di daerah itu, tapi tak pernah ditemukan kembali. Perkataan itu membuat suasana semakin mencekam, apalagi ketika ada petugas yang mulai bermimpi aneh setelah meninjau lokasi. Salah satu anggota tim SAR, Dani, mengaku dalam tidurnya ia melihat bus itu berhenti di tengah kabut pekat. Penumpang turun satu persatu, wajah mereka bingung, tapi mata mereka kosong. Di belakang kabut, bayangan hitam raksasa seolah mengawasi. Saat Dani terbangun, ia mendapati sepatu penuh lumpur, padahal ia tidur di dalam tenda. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu di posko pencarian padam mendadak. Seseorang berteriak histeris. Seorang relawan ditemukan duduk di tengah jalan, matanya kosong terus berbisik, saya lihat mereka turun ke lembah." Tapi begitu ditanya siapa yang dia lihat, ia langsung pingsan. Keesokan harinya, polisi memeriksa ponsel para penumpang yang ditemukan di dalam bus. Anehnya, ada rekaman suara terakhir dari salah satu ponsel. Terdengar suara klakson, lalu teriakan-teriakan panik, diikuti oleh keheningan. Setelah itu, suara pelan berbisik di rekaman, "Kalian tak akan kembali," dan rekamannya berhenti. Media mulai ramai memberitakan kejadian ini. Ada yang menyebutnya fenomena supranatural, ada pula yang menyalahkan medan jalan. Tapi fakta tetap sama, 23 penumpang dan 2 awak bus menghilang tanpa jejak. Pencarian dihentikan sementara karena cuaca buruk. Namun malam itu, satu orang datang ke kantor polisi, mengaku sebagai salah satu penumpang bus tersebut. Pria itu tampak linglung dan lemah. Namanya Reza, mahasiswa yang tercatat memang naik bus malam itu. Tubuhnya penuh luka gores, pakaiannya kotor dan robek. Saat ditanya di mana dia selama ini, Reza hanya menjawab, "Kami semua dibawa ke tempat yang bukan dunia kita. Tapi aku lari sebelum semuanya terlambat." Reza dirawat di rumah sakit, dijaga ketat. Polisi mencoba mengorek informasi, tapi penjelasannya sulit dipercaya. Ia berkata bus masuk ke dalam kabut tebal, lalu jalanan berubah. Penuh pohon tua menjulang dan langit memerah. Penumpang lain tampak tak sadar. Mereka turun satu persatu seperti ditarik sesuatu. Ada suara
Suara dari dalam kabut memanggil nama kami satu-satu, ucap Reza dengan mata ketakutan. Yang lain jalan mengikuti suara itu, masuk ke hutan. Aku sadar dan berlari ke arah sebaliknya. Saat polisi mengecek lokasi yang Reza tunjukkan, mereka menemukan jejak kaki, tapi hanya satu arah, tak pernah kembali. Pihak berwenang tak bisa menjelaskan apapun. Apalagi setelah forensik menyatakan bangkai bus itu rusak parah. Namun anehnya, tak ada bekas tubuh terjepit, tak ada darah, tak ada benturan keras di dalam. Seolah-olah bus itu kosong sejak awal. Tapi, bagaimana mungkin 24 orang lenyap begitu saja? Kabar tentang Reza tersebar luas. Banyak yang menganggapnya hoaks, sebagian menyebutnya korban trauma. Namun malamnya, Reza kembali mengigau. Kali ini lebih parah. Ia berteriak keras, "Jangan biarkan mereka datang. Jangan buka jalan itu lagi." Tak lama, listrik di ruang perawatannya padam. Saat petugas datang, Reza sudah hilang. Kamera pengawas di rumah sakit menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal. Tepat pukul 02:13 Reza terlihat berdiri sendiri, matanya kosong, lalu berjalan keluar kamar. Di lorong, sosok bayangan tinggi berjalan di belakangnya. Tak terdeteksi sensor gerak, tak tercatat identitasnya. Setelah itu Reza tak terlihat lagi di manapun. Polisi mulai mengaitkan hilangnya Reza dengan kejadian bus malam. Tim investigasi rahasia dibentuk. Mereka kembali ke lokasi jurang meski dilarang warga. Saat malam tiba, kabut mulai turun. Salah satu anggota tim tiba-tiba menangis tanpa sebab, lalu berbisik, "Saya dengar suara ibu saya memanggil dari dalam hutan." Satu persatu anggota tim menunjukkan gejala aneh, halusinasi, mimpi buruk hingga kerasukan. Akhirnya pencarian dihentikan total. Area tersebut dipasang garis polisi dan dinyatakan zona terlarang. Tapi seorang jurnalis muda, Maya, merasa ada yang disembunyikan. Ia nekat menyelidiki sendiri dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Maya berhasil mendapatkan akses ke peta lama yang pernah dibawa kakek misterius. Peta itu menunjukkan jalur tua yang konon dulunya jalur ritual zaman dulu. Di titik lembah itu, ada bekas gerbang batu besar, tempat persembahan zaman kuno. Ia yakin apapun yang terjadi bukan sekadar kecelakaan, tapi panggilan dari entitas lama. Dengan kamera tersembunyi dan perekam suara, Maya masuk ke lokasi larangan. Di tengah hutan, ia mendengar nyanyian aneh. Kamera merekam pohon-pohon bergetar meski tak ada angin. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar bisikan jelas, "Kamu bukan yang kami tunggu." Dan layar kameranya mendadak gelap total. Kamera Maya ditemukan oleh penduduk 3 hari kemudian, tergeletak di pinggir jalan desa, rusak sebagian. Maya tak pernah ditemukan. Namun saat file di dalamnya dipulihkan, terdengar suara napas berat, disusul tangisan, lalu kalimat terakhir Maya, "Mereka bukan manusia. Mereka menunggu kita datang sejak lama." Rekaman Maya dikaji oleh peneliti independen. Ada suara latar frekuensi rendah yang disebut sebagai infrasound, biasa ditemukan di lokasi dengan aktivitas supranatural tinggi. Dalam spektrum suara, tampak pola mirip kata kuno. Salah satu pakar bahasa menyebutnya panggilan dari alam antara, tempat jiwa yang belum dilepaskan. Beberapa paranormal diminta turun tangan. Mereka menyebut lokasi itu sebagai pintu peralihan, tempat roh-roh lama yang dikorbankan menanti pengganti. Bus malam itu diduga bukan kecelakaan biasa, melainkan persembahan tak sengaja. Entitas di sana menerima 24 jiwa dan menginginkan lebih. Seorang warga desa yang dulu kakeknya jadi juru kunci lembah, akhirnya buka suara. Setiap 30 tahun, tempat itu meminta tumbal. Kalau tidak, bencana datang. Tapi tumbalnya harus masuk sendiri, tidak boleh dipaksa. Ia menunjuk ke daftar kecelakaan serupa di masa lalu. Semuanya terjadi dengan selisih 30 tahun. Tahun ini tepat 30 tahun sejak kejadian terakhir. Dan bus malam itu lewat tanpa tahu takdirnya. Pemerintah diam, polisi menutup kasus. Tak ada penjelasan resmi. Tapi penduduk sekitar tahu, jika malam turun dan kabut mulai menyelimuti jalan, jangan pernah lewat rute itu. Karena mereka belum kenyang. Sejak kejadian itu, jalan menuju jurang ditutup total.
Tapi setiap tahun selalu ada orang yang nekat masuk. Beberapa kembali dengan luka, sebagian hilang selamanya. Laporan-laporan masuk, suara-suara memanggil, sosok bayangan di balik kabut, hingga bus tanpa penumpang yang melintas lalu menghilang. Seorang sopir truk mengaku pernah berpapasan dengan bus yang sama, persis seperti dalam berita. Nomor pelat, warna, bahkan sopirnya. Tapi anehnya, wajah sopir itu tak terlihat, hanya bayangan hitam. Saat truknya berhenti dan ia menengok ke belakang, bus itu telah lenyap di tikungan, tanpa jejak. Seorang cenayang menyimpulkan, jiwa-jiwa dalam bus malam itu tidak mati. Mereka hanya terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib, menunggu waktu dibebaskan atau digantikan. Dan selama itu belum terjadi, tempat itu akan terus memanggil, terus menuntut, terus mencari yang hilang. Kisah ini perlahan dilupakan. Media tak lagi memberitakan papan larangan di hutan dibiarkan berkarat, tapi bagi mereka yang tahu, mereka tak akan pernah lupa. Karena malam-malam tertentu suara klakson bas itu masih terdengar. Dan di kejauhan samar terlihat lampu but tanpa penumpang, tanpa sopir. Jika suatu malam kamu berkendara dan melewati jalan sunyi berkabut, lalu melihat bas melintas pelan, jangan pernah menoleh, jangan pernah mengejar, karena bisa jadi itulah bas malam yang menghilang itu. Dan sekali kamu naik, kamu tak akan pernah kembali, karena mereka masih mencari penumpang berikutnya.